Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau ayah atau anak-anak atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Namun banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melepaskan untuk menerima yang lebih mulia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan konsekuensi menjadi pengikutnya melalui pertanyaan Rasul Petrus. Petrus berkata bahwa para murid telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Dia merasa ragu dan ingin mengetahui pahala yang akan diterimanya. Para murid sudah meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kenyamanan hidup demi mengikuti Yesus. Secara manusiawi, Petrus tidak ingin pengorbanan itu sia-sia. Yesus kemudian menjawab bahwa siapapun yang meninggalkan segala sesuatu demi Dia dan demi Injil akan menerima berkat berlimpah. Mereka akan memperoleh kembali 100 kali lipat, baik dalam hidup sekarang maupun dalam kehidupan kekal. Namun Yesus juga menegaskan bahwa para pengikutnya akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Menjadi murid Kristus berarti siap memikul salib, menghadapi penolakan, ejekan, dan kesulitan. Melalui pengajaran ini, Yesus mengajarkan bahwa pengorbanan demi Tuhan tidak pernah sia-sia. Iman dan kesetiaan akan dimurnikan melalui tantangan hidup. Yesus juga mengingatkan bahwa dalam kerajaan Allah, yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Dunia mengajarkan orang untuk mencari kehormatan dan kekuasaan, tetapi Yesus mengajarkan kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanan. Karena itu, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk setia, rendah hati, dan rela berkorban demi Injil. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Jangan mempersalahkan Rasul Petrus dengan pikiran seperti itu, sebab mungkin kita pun masih sering memikirkan tentang untung rugi dalam mengikuti Kristus.
Apa yang kita peroleh ketika meninggalkan kenyamanan, keinginan pribadi, atau hal-hal duniawi demi mengikutinya? Sebagai orang beriman Kristiani, kita dipanggil untuk berani melepaskan demi menerima sesuatu yang lebih mulia, yakni kehidupan dalam kasih dan keselamatan Allah. Kristus sendiri telah memberi teladan pengorbanan yang tulus, disertai keadilan dan kasih sayang. Karena itu, kita tak perlu ragu akan janjinya, sebab setiap sabdanya mengandung kebenaran sejati. Marilah membangun sikap rela berkorban dan setia mengikuti Kristus, sebab apa yang dilepaskan demi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.